Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan adat tartib. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan belajar yang namanya adatut tartibi, adat tertib. Apa itu adat tertib? Adat tertib itu adalah bilangan yang menggunakan wazan al-fa'ilu. Kalau diterjemahkan, bilangan yang menggunakan wazan al-fa'ilu itu diterjemahkan mengandung arti ke. Nah, kemudian bentuk-bentuk bilangan adat tertib. Nah, di sini tertulis bilangan untuk benda mudzakkar. Bilangan untuk benda mudzakkar itu bunyinya al-wahidu, as-saniyu, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-saminu, at-tasi'u, al-ashiru. Jadi kalau ingin mengucapkan bilangan benda mudzakkar itu harus bendanya benda mudzakkar. Nah, benda mudzakkar itu tentu ciri-cirinya adalah tidak ada tak marbutohnya. Nah, contohnya ini buku yang ke-10, maka bunyinya adalah Al-Kitabul Ashiru. Buku yang ke-10 Al-Kitabul Ashiru. Itu contoh bilangan yang mudzakkar, digunakan untuk benda mudzakkar. Contohnya seperti itu. Nah, kalau yang muannas, nah, ini sebelahnya ini. Bilangan muannas adalah bilangan yang digunakan untuk isim muannas atau benda muannas. Ciri-cirinya benda muannas belakangnya ada tak marbutohnya. Nah, contohnya bilangan muannas ini al-wahidatu, as-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, as-saminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Itu bilangan muannas. Untuk benda muannas, yaitu ciri-cirinya belakangnya ada tak marbutohnya. Contohnya ini al-mistaratul ashiratu, penggaris yang ke-10. Jadi al-mistaratul ashiratu itu kalau diterjemahkan penggaris yang ke-10, karena bilangannya menggunakan bilangan adat tertib. Susunannya adalah na'at wa man'ut. Selanjutnya kita akan membahas bilangan di atas 10, yaitu bilangan 11 sampai 19. Untuk bilangan 11 sampai 19, di sini ada catatan. Bilangan 11 sampai 19 harokat akhirnya selalu fathah, atau di dalam istilah nahwu dinamakan mabni fathah. Nah, bunyinya bilangan untuk benda mudzakkar atau isim mudzakkar al-wahida asyara, as-saniya asyara, as-salisa asyara,
ar-rabi'a asyara, al-khamisa asyara, as-sadisa asyara, as-sabi'a asyara, as-samina asyara, at-tasi'a asyara. Nah, ini bilangan 11 sampai 19. Sekali lagi yang perlu diperhatikan, bilangannya mabni fathah atau harokat akhirnya harus fathah, khusus untuk bilangan 11 sampai 19. Contohnya untuk mudzakkar, nah ini Al-kitabul wahida asyara, Al-kitabul wahida asyara, buku yang ke-11. Nah, sekarang kita akan membandingkan atau melihat bilangan yang mu'annas, ini sebelahnya. Kita baca al-wahidata asyrata, as-saniyata asyrata, as-salisata asyrata, ar-rabi'ata asyrata, al-khamisata asyrata, as-sadisata asyrata, as-sabi'ata asyrata, as-saminata asyrata, at-tasi'ata asyrata. Nah ini benda untuk bilangan mu'annas. Jadi kalau bendanya mu'annas maka menggunakan bilangan ini. Nah ini contohnya, al-mistaratul wahidata asyrata, al-mistaratul wahidata asyrata. Nah ini karena mistarat, al-mistaratu ini mu'annas, maka bilangannya menggunakan mu'annas, al-wahidata asyrata. Ya. Selanjutnya kita akan membahas bilangan di atas 19, yaitu puluhan, bilangan 20 sampai 90. Nah, yang kita lihat dulu bilangan mudzakkar untuk isim mudzakkar. 20 untuk mudzakkar bunyinya adalah al-ishruna. Kalau 30 as-salasuna, 40 arba'una, 50 al-khamsuna, 60 as-sittuna, 70 as-sab'una, 80 as-samanuna, 90 at-tis'una. Nah, di sini sebelum melanjutkan, ini ada catatan. Bilangan puluhan 20 sampai 90 untuk semua jenis benda atau lafadznya, baik benda mudzakkar mu'annas sama puluhannya 20 sampai 90. Ini. Terus catatan yang kedua, di antara bilangan satuan dan puluhannya diberi lafadz wa. Jadi kalau ada dua bilangan, maka antara bilangan satuan dan puluhannya diberi lafadz wa. Ya, ini yang terpenting ini. 20 sampai 90 ini untuk semua jenis mu'annas dan mudzakkar, lafadznya sama, enggak ada perbedaan. Nah, contohnya 20 untuk mudzakkar al-ishruna, 30 as-salasuna, 40 arba'una, 50 al-khamsuna, 60 as-sittuna, 70 as-sab'una, 80 as-samanuna, 90 at-tis'una. Kemudian contoh yang mu'annas, apakah lafadznya sama dengan mudzakkar? Kita lihat. Nah, ini ternyata sama antara mudzakkar dan mu'annas. Bentuk bilangan puluhannya antara 20 sampai 90 itu sama lafadznya. Ya.
Meskipun demikian kita baca untuk yang bilangan mu'annas. Al-ishruna, al-thalathuna, al-arba'una, al-khamsuna, as-sittuna, as-sab'una, as-samanuna, at-tis'una. Ini. Jadi kalau ingin mengatakan 20 penggaris, al-mistaratul ishruna, al-mistaratul ishruna. Ini contoh yang mu'annas. Kalau ingin mengatakan buku yang ke-20, al-kitabul ishruna, al-kitabul ishruna. Ini satu bukti bahwa lafadz puluhan 20 sampai 90 itu sama jenisnya. Selanjutnya kalau ada dua bilangan mufrad dan ungkut, maka contohnya seperti ini. Al-kitabul wahidu wal ishruna, al-kitabul wahidu wal ishruna. Ini antara bilangan satuan dan puluhannya diberi lafadz wa. Nah, kemudian al-kitabul wahidu, lafadz al-wahidu ini kenapa mudzakkar? Karena sebelumnya bendanya mudzakkar. Jadi memakai lafadz al-wahidu sesuai dengan pembahasan bilangan antara 1 sampai 10. Jadi kalau bilangan 1 sampai 10 bendanya mudzakkar, maka satuannya harus bentuk mudzakkar seperti ini. Sehingga kalau ingin mengatakan 21 buku yang ke-21, maka bahasa Arabnya al-kitabul wahidu wal ishruna. Ini buku yang ke-21. Selanjutnya contoh yang mu'annas. Ini yang contoh mu'annas. Al-mistaratul wahidatu wal ishruna, al-mistaratul wahidatu wal ishruna, penggaris yang ke-21. Di sini bilangan satuannya menggunakan mu'annas al-wahidatu. Kenapa? Karena bendanya mu'annas al-mistaratu, sesuai dengan kaidah angka nomor 1 sampai 10. Jadi kalau bendanya mu'annas, maka bilangan 1 sampai 10 harus mu'annas. Kemudian di antara bilangan satuan dan puluhan itu diberi lafadz wa. Nah, ini perlu diperhatikan. Al-mistaratul wahidatu wal ishruna. Ini pelajaran hari ini pada tatap muka yang ketiga. Insyaallah untuk besok kita akan membahas bilangan adat wa ma'dud. Kalau ini kita hari ini membahas bilangan adat tartib. Nah ini ya. Ini jauh berbeda dengan adat wa ma'dud. Jadi jangan salah paham. Hari ini kita sedang belajar yang namanya al-adatut tartibiyyu, yaitu bilangan yang menggunakan wazan al-fa'ilu. Nah, pada pertemuan yang keempat nanti kita akan belajar yang namanya al-adadu wal ma'dudu. Nah, demikian sementara pelajaran hari ini tentang bilangan adat tartib. Kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.